Shalom saudara, hari ini kita melanjutkan dari Keluaran 9 saudara dengan topik perenungan kita supaya Tuhan dimuliakan. Saudara, di dalam Keluaran 9 ini mencatat tulah yang kelima, keenam, dan ketujuh. Saudara, tulah yang kelima yaitu penyakit sampar pada ternak sangat dahsyat terjadi. Dan pada saat ini saudara, Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu kemudian tulah yang keenam saudara datang, yaitu bara, semacam bisul yang mematikan pada manusia dan binatang. Pada saat itu saudara, para ahli Firaun pun kena bara. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga Firaun tidak mendengarkan Musa dan Harun. Lalu tulah yang ketujuh datang saudara, yaitu hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Terlalu dahsyat. Belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Ayat 24 mencatat demikian. Saudara, banyak sekali orang binasa, juga ternak dan tumbuh-tumbuhan. Dan kali itu saudara, Firaun berkata, "Aku telah berdosa kali ini. Tuhan itu yang benar, tapi aku dan rakyatkulah yang bersalah." Dia minta pada Musa, "Berdoalah kepada Tuhan. Buruh yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Tapi saudara, Musa tahu bahwa Firaun dan pegawainya belum sadar. Segera setelah Tuhan menghentikan guru hujan dan hujan es itu, Firaun tetap berkeras hati. Di dalam ayat 35 saudara, dikatakan berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Tuhan tahu Firaun akan tetap berkeras hati. Saudara, Firaun keras kepala. Ia mewakili kekerasan hati orang-orang yang menentang dan menantang Tuhan, meski sudah jelas-jelas itu hukuman dari Tuhan. Ketika kehancuran menimpa negeri, bahkan keluarga, kita melihat siapa manusia sebenarnya. Dengan tulah yang kelima, enam, dan tujuh ini semakin terlihat seperti apa orang yang punya kekuasaan termasyhur di seluruh dunia, pemimpin besar, negara adidaya, tapi menantang dan menentang Tuhan. Orang itu akan menjadi sangat berbahaya dan menghancurkan negaranya sendiri, menghancurkan rakyatnya sendiri, dan membawa malapetaka bagi keluarganya sendiri. Saudara, ketika kekuasaan manusia menantang dan menentang kekuasaan Tuhan, yang ada adalah kehancuran dan kebinasaan. Tidak ada gunanya lagi pemimpin seperti itu bagi siapapun. Ia hanya membawa kebinasaan, kehancuran, tulah, kematian. Ketika kehancuran menimpa negeri, bahkan keluarga, kita melihat siapa manusia sebenarnya. Dan tentu saja kita juga melihat siapa Tuhan sebenarnya. Saudara, Tuhan tidak berdiam diri. Di dalam ayat yang ke-14, saudara, Tuhan berkata, "Sebab kali ini aku akan melepaskan segala tulahku dengan maksud supaya engkau mengetahui," yaitu Firaun, "bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi." Ayat 16, "Aku akan membiarkan engkau Firaun, sebagian pegawai dan sebagian juga rakyat hidup, supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi." Saudara, Tuhan memamerkan kuasanya dengan cara yang luar biasa dan tidak biasa, supaya Firaun, sang raja sombong itu, tahu, supaya seluruh bumi, termasuk orang Mesir, orang Israel saat itu dan yang akan datang, dan kita manusia hari ini tahu bahwa tidak ada yang seperti Tuhan di seluruh bumi dan bahkan di seluruh zaman. Saudara, ngeri benar kalau Tuhan harus menggunakan cara-cara tulah dan keajaiban dahsyat seperti itu untuk memberitahukan kekuasaannya. Saya teringat saudara perkataan beberapa orang saat sakit dan putus asa. "Ya Tuhan, nyatakanlah kuasamu
jika Engkau memang sanggup menyembuhkan aku. Saudara, permisi tanya saudara, apakah tidak cukup melihat kekuasaan Tuhan melalui firman-Nya atau melalui alam? Apakah sungguh-sungguh siap saudara jika Tuhan menyatakan kuasanya dengan cara-cara yang kita mau? Tuhan bukanlah pesuruh atau pesulap yang bisa kita atur dan paksa. Ia adalah Allah, pencipta yang berdaulat. Tidak ada seorang pun saudara yang berhadapan dengan Tuhan dan bisa mempermainkannya. Ketika kekuasaan dan otoritas kita berhadapan dengan kekuasaan dan otoritas Tuhan, maka kita perlu tersungkur, hormat, takut, dan taat. Seluruh agenda kita saudara harus kita buang dan kita pakai agenda Tuhan untuk hidup dan kehidupan kita. Karena Tuhan sangat-sangat serius menyatakan kemuliaan-Nya di alam semesta ini, di sejarah manusia, di sejarah penebusan, dan di sejarah kehidupan kita pribadi. Pastikan saudara bahwa agenda Anda dan saya sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan, bukan mempermuliakan diri sendiri, bukan lembaga atau golongan atau kelompok semata. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh boleh tahu, boleh melihat melalui firman-Mu, melalui alam, melalui kehidupan kami Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan kuasa, yang berotoritas penuh, yang bekerja menyatakan kuasa kemuliaan-Mu. Tuhan, biarlah kami boleh hormat, tunduk kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.